Tuhan dan hukum-hukumnya benar. Ketika kita memahami tentang konsep penciptaan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu diatur menurut hukum. Jadi ada hukum yang berlaku. Hukum Tuhan yang sudah Dia tetapkan tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada manusia pertama, pada hari engkau memakannya, buah terlarang itu, engkau akan mati. Karena itu adalah hukum Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, maka itu harus terjadi. Apapun yang terjadi, itu tetap akan terlaksana. Kenapa? Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah hukum. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar saya bercerita atau membawakan renungan dari kitab Kejadian berulang-ulang kali, tapi percaya, setiap kali saya membawakan ada sesuatu yang baru. 2 minggu yang lalu, Praise and Worship, ketika saya berbicara tentang, masih ingat? Ada yang masih ingat? Bulan lalu berbicara tentang berjalan di atas air. 2 bulan yang lalu berbicara tentang engkau adalah debu. Betul? Sudah lupa kayaknya. Saya mau mengajak kita untuk membuka kembali dari kitab Kejadian. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, tidak akan mendengarkan apa yang pernah saya bawakan. Karena setiap kali ada sesuatu yang baru. Ketika Allah menciptakan manusia, kodrat manusia, tugas dan panggilan manusia adalah berkuasa. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat ke-26. Bapak Ibu, jangan bosan membaca kitab Kejadian. Karena di dalam kitab Kejadian akan tersingkap banyak misteri. Awal mula penciptaan alam semesta, awal mula penciptaan manusia, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, awal mula manusia berpakaian. Bapak Ibu tahu awal mula kenapa manusia harus berpakaian? Ada di dalam kitab Kejadian. Awal mula pembunuhan ada di dalam kitab Kejadian. Awal mula bahasa, kenapa begitu banyak, ada di dalam kitab Kejadian. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini, awal mulanya ada di dalam kitab Kejadian. Anda suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, ada di dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-26, sebelum saya mulai Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan perhatian penuh, tidak memikirkan sesuatu yang lain, yakin dan percaya Tuhan akan berbicara kepada Anda. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah merancang sebuah proyek yang master. Sesudah Dia menciptakan segala sesuatu, pada hari ke-6 Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hewan tidak. Kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa? Karena manusia diberi tugas untuk berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Jadi kalau manusia berkuasa atau mau berkuasa, dia harus menjadi seperti Allah. Seperti Allah. Jadi Allah menciptakan manusia
seperti dirinya sendiri dengan satu tujuan untuk berkuasa. Perhatikan baik-baik. Manusia diciptakan sejak semula untuk berkuasa, menjadi tangan kanan Allah di muka bumi. Tangan kanan Allah. Jadi Bapak Ibu, Anda dan saya adalah tangan kanan Allah di muka bumi, berkuasa atas seluruh alam ciptaan. Nah, manusia yang tadinya awal mulanya diberi kuasa untuk berkuasa, pertanyaannya, kenapa kemudian kuasa itu beralih ke tangan iblis? Bapak Ibu, mungkin sekilas Bapak Ibu langsung tahu kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi bagaimana terjadinya? Manusia yang harusnya berkuasa atas seluruh ciptaan, seluruh hidup ini di muka bumi ini, menjadi tidak lagi berkuasa. Kenapa? Manusia dapat sakit, manusia menjadi tua, manusia kemudian mati, dan dia tidak bisa melawan kematian itu. Kenapa? Padahal manusia tidak diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup selamanya. Kenapa? Karena Allah hidup selamanya, kekal. Artinya apa? Proyek ini, ciptaan ini mengalami error. Ayat ke-27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diulang sekali lagi. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Baca bersama-sama. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Awal mula Allah menciptakan manusia, yaitu gendernya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan dia bukan laki-laki atau dia bukan perempuan, dia memiliki gender ketiga, mohon maaf sebesar-besarnya, Anda tidak termasuk manusia. Saya mengacu kepada kitab penciptaan, kitab Kejadian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Manusia sesudah diciptakan langsung diberkati dan berfirman. Berfirman artinya ada hukum di situ yang sudah ditetapkan, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Penguasa, hanya penguasa yang dapat menaklukkan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi. Ayat ke-31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu, tetap bersabar dengan saya. Ini baru pengantar. Sekali lagi, manusia diciptakan sebagai penguasa. Artinya apa? Anda dan saya diciptakan menjadi penguasa. Oke. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perintah artinya tadi apa? Hukum, perintah. Firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Itu adalah apa? Perintah. Perintah artinya apa? Hukum. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Pada saat engkau memakannya, atau pada hari engkau memakannya, betul di situ? Pada hari engkau memakannya artinya pada hari engkau melanggar hukum itu, Anda apa? Mati. Pada hari Anda melanggar perintah itu, hukum itu, Anda mati.
Di dalam Kejadian 3 yang sangat terkenal itu, yang manusia jatuh ke dalam dosa, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kita semua sudah dengar berkali-kali. Saya sendiri aja sudah ngomong berpuluh-puluh kali tentang ini. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Oke. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika manusia, perempuan dalam kasus ini, mendengarkan sesuatu yang berbeda dari yang pertama Allah firmankan, seharusnya manusia itu konfirmasi kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang pertama memberikan hukum. Nah, awal mulanya di dalam Taman Eden hanya ada satu hukum, yaitu hukum dari Allah. Sekarang muncul satu hukum yang lain. Dan hukum yang lain ini kelihatannya mengatakan sesuatu bahwa Allah seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari Anda. Karena Allah tahu pada saat kamu memakannya, Anda akan menjadi sama seperti Allah. Manusia terkejut. Berarti Allah menyembunyikan sesuatu dari kami. Allah tidak jujur, tidak terbuka. Itulah serangan iblis. Serangan iblis selalu datang kepada manusia dengan apa? Menebarkan keraguan-raguan. Menebarkan keraguan-raguan tentang Allah, bahwa Allah tidak sungguh-sungguh dapat dipercaya. Kalau Allah dapat dipercaya, tentu saja Dia memberkati kamu. Kenapa kamu hidup dalam kemiskinan? Iblis selalu datang untuk menebarkan apa? Keraguan-raguan terhadap Allah. Perempuan itu di ayat ke-6 melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu memberi banyak pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, seandainya hanya perempuan yang menyantap buah terlarang itu dan melanggar hukum itu, maka saya yakin tidak membutuhkan Yesus untuk mati di kayu salib. Kenapa? Allah dapat menciptakan perempuan yang lain untuk menggantikan perempuan yang pertama itu, Hawa. Tetapi karena manusia pertama, yaitu Adam, laki-laki itu, pria itu, manusia itu, ikut memakannya bersama dengan perempuan itu yang pertama memakannya, sekarang dia juga ikut, maka kedua manusia ciptaan ini menjadi rusak. Awal mula yang mereka berdua ditentukan untuk menjadi berkuasa dan melahirkan banyak keturunan untuk berkuasa, sekarang menjadi tidak memiliki kapabilitas atau kriteria untuk berkuasa lagi. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ke-7. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu, dosa seketika membuat Anda melihat sisi lain dari dunia ini.
seketika. Mereka tetap ada di Taman Eden, tetapi apa yang mereka lihat adalah kegelapan. Anda boleh tetap berada di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam persekutuan, tetapi ketika Anda berdosa, Anda melihat sisi lain dari yang seharusnya Anda lihat. Terbukalah mata mereka. Terbuka di sini bukan dalam arti yang positif. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang? Karena mereka kehilangan kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ayat 8. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Dosa membuat Anda ketakutan mendengar bunyi langkah Tuhan. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam intisari yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Allah memanggil siapa? Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Kenapa yang dipanggil adalah manusia pertama? Anda semua sudah bisa menjawab. Karena yang mendengarkan berita ini adalah manusia pertama. Tuhan Allah memanggil manusia pertama. "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Apakah manusia ini menjawab pertanyaan Tuhan? Tidak. Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Dosa membuat Anda melihat Allah dengan cara yang berbeda. Dosa membuat Anda memandang Allah dengan perspektif yang berbeda. Dia bukan lagi Allah yang penuh kasih. Dia bukan lagi seorang gembala. Dia bukan sahabatku. Tetapi sekarang dia datang sebagai hakim. Dia mau mencabut nyawaku. Dia mau melemparkan aku ke dalam neraka. Dosa membuat Anda memiliki perspektif yang berbeda memandang Allah. Aku takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Apakah dia telanjang? Jawabannya tidak. Dia sudah membuat cawat. Dia sudah mengenakan celana dari daun-daunan, cawat. Tetapi kenapa dia tetap merasa telanjang? Dosa mengakibatkan kerusakan di dalam hati Anda. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Nah, Tuhan bertanya lagi, siapa yang memberitahukan kepadamu engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Seharusnya manusia pertama itu menjawab, "Iya Tuhan," dan mengakui segala dosa-dosanya, dan selanjutnya terjadi berbeda. Tetapi apa yang dilihat? Apa yang kita lihat di sini? Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan." Nah, di sini prosesnya. Awal mula manusia pertama ditentukan untuk menjadi penguasa. Sesudah dia jatuh ke dalam dosa, dia yang tadinya memegang kekuasaan itu melemparkan kepada siapa? Coba kita lihat. Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dia yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan." Manusia pertama yang ditentukan untuk menjadi penguasa, wakil Allah di muka bumi. Allah-Allah kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Pemazmur mengatakan, kamu adalah Allah, Allah-Allah kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia melemparkan tanggung jawab, tugas, mahkota kepada orang lain, yaitu perempuan. Ayat 13.
Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Allah bertanya kepada perempuan. Apakah Allah tidak tahu apa yang dilakukan manusia? Kenapa dia harus bertanya? Pertanyaan Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengakui dosa Anda. Manusia pertama yang diberi kuasa melemparkan kepada manusia yang kedua, perempuan. Perempuan melemparkan tanggung jawab itu kepada siapa? Ular. Sekarang ular berkuasa. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa dan dunia ini dikuasai oleh iblis? Bapak Ibu sekarang tahu kenapa? Karena tugas ini, tanggung jawab ini dilemparkan, dan sekarang lempar jatuh ke tangan iblis, dan sekarang iblis menjadi berkuasa. Iblis menjadi berkuasa karena apa? Manusia yang tadinya memiliki kuasa melemparkan tugas dan tanggung jawab itu dan tidak lagi berperan sebagai penguasa. Sekarang saya tidak tahu, saya lemparkan ke sana. Dan yang di sana melemparnya kepada iblis. Iblis menangkap dan dia berkuasa atas hidup Anda. Dia berkuasa atas Anda, dia bebas mendatangkan sakit penyakit, dia bebas mengambil nyawa Anda kapanpun juga. Bapak Ibu, jangan berpikir semua orang yang mati karena waktunya, karena Tuhan yang mengambil nyawanya. Tidak. Tidak. Ketika Anda berada di bawah kuasa iblis, iblis bebas mengambil, mencabut nyawa Anda kapan saja. Tetapi dia tidak berkuasa atas nyawa Anda setelah itu. Tetapi Anda mati sia-sia. Dia dapat mengakibatkan Anda mati kecelakaan. Bapak Ibu percaya? Ada orang yang mengikatkan diri kepada berhala, dukun atau apapun juga, dan dukun itu dapat membuat Anda mengalami kecelakaan kapan juga sesuka hati dia. Kenapa? Karena ketika Anda mengikatkan diri kepada dia, berarti Anda menjadi budaknya, dia menjadi tuan Anda, dia berkuasa atas Anda, dan Tuhan tidak lagi berkuasa atas Anda. Kenapa? Karena kamu melemparkan itu kepada iblis. Kenapa dunia ini dikuasai oleh iblis? Bapak Ibu sudah tahu sekarang? Karena manusia yang tadinya diberi kuasa tidak menanggapi itu. Melemparkan kepada perempuan, perempuan melemparkan kepada iblis. Iblis menerimanya dengan sukacita. Tujuan dia tercapai. Makanya saya katakan, apa yang saya bawakan malam hari ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena firman Tuhan ini sangat amat dalam. Dia menjadi berkuasa, dan Allah adalah Allah yang memberikan hukum. Pada hari engkau memakannya, tentulah engkau mati. Anda sakit karena Anda ke dukun, lalu Anda datang ke sini minta didoakan kesembuhan. Kami tidak punya legalitas. Kenapa? Anda memberikan hidup Anda kepada penguasa kegelapan. Dan dia memiliki hukum legal terhadap Anda. Legal. Kenapa dibilang legal? Kalau tidak legal, kalau kesalahan ini tidak legal, tidak butuh anak Allah, sang firman menjelma menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Nah, saya kasih satu perumpamaan. Ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berzina, kita tahu kisah itu, semua tahu kisah itu. Pertanyaan saya, apakah perempuan berzina itu berdosa? Berdosa atau dia hanya difitnah? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, dia berbuat dosa. Tapi dia ditangkap hanya untuk dijadikan sebagai sesuatu untuk mencobai Yesus. Nah, ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, tidak ada orangkah yang menghukum engkau?" Perempuan itu berkata, "Tidak." "Kalau begitu, pergilah. Aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, pertanyaan saya,
Apakah Yesus dengan bebas membebaskan orang yang berbuat dosa? Kalau dia sebebas-bebasnya membebaskan orang yang berbuat dosa, itu di mana keadilan Allah? Yang tadi ayat Mazmur yang saya sebutkan, hukum-hukummu benar dan adil. Di mana keadilan Allah? Dosa harus dihukum. Perempuan ini harus mati. Kenapa? Karena dia berzina. Tadi Anda semua menjawab sepakat bahwa dia berdosa, betul? Lalu kenapa Yesus dengan gampang mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Yesus berani mengatakan pergilah jangan berbuat dosa lagi bukan karena Yesus mengabaikan atau meniadakan dosa itu dan tidak memandang itu sebagai dosa, tidak. Tetapi saat itu adalah perjalanan Yesus mau menuju ke Yerusalem untuk disalib. Yesus menanggung dosa perempuan yang berzina ini di kayu salib. Jadi Yesus menanggung dosa perempuan itu. Artinya apa? Yesus secara legal membebaskan dia. Kenapa? Karena dia menanggungnya. Tapi Anda tidak bisa menanggung dosa saya, karena Anda juga memiliki dosa. Yesus sanggup dan berhak untuk menanggung dosa itu karena dia tak bersalah. Nah, sekarang kembali kepada kitab Kejadian. Bola itu sekarang dilempar dan jatuh ke tangan iblis. Iblis berkuasa atas maut. Makanya semua manusia harus mati, dan kematian manusia itu tidak dapat membuat dia kembali ke surga sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus datang, semua manusia yang meninggal dikumpulkan di dalam sebuah tempat. Yang baik dikumpulkan ke pangkuan Abraham, tetapi yang jahat langsung di api neraka. Dari mana Pak Paulus tahu? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang hidup berfoya-foya dan ada seorang miskin bernama Lazarus. Lazarus mati dan dia dibawa kepada pangkuan Abraham. Apakah orang miskin mati pasti dibawa ke pangkuan Abraham? Oh, tentu saja tidak. Tapi kenapa orang miskin ini? Lazarus artinya Allah adalah penolongku. Artinya apa? Dia setiap hari berteriak kepada Allah meminta tolong. Orang kaya itu tidak dicatat namanya. Artinya apa? Namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Tidak ada yang tahu siapa namanya orang kaya itu. Makanya dia mati, dia terpisah dari Allah, tidak dibawa kepada pangkuan Abraham, tetapi disiksa. Nah, sebelum Yesus datang, semua manusia yang meninggal tidak dapat kembali ke surga. Kenapa? Karena mereka jatuh ke dalam dosa sejak dari manusia pertama. Dan kunci kerajaan maut dipegang oleh iblis. Allah yang berfirman adalah Allah yang membuat hukum. Kenapa Yesus harus datang melalui bangsa pilihan 3 kali 14 keturunan untuk memenuhi persyaratan sebagai Mesias? Karena Allah adalah Allah yang menciptakan hukum. Dia tidak boleh melanggar hukumnya. Allah harus menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Dia harus mentaati hukum. Dia harus dibaptis dan dia harus mengalami ini dan ini. Dia mentaati hukum. Dengan dia mentaati hukum, lalu dia mati di kayu salib, dan kemudian dia merebut kembali mahkota kuasa yang tadi dipegang oleh iblis ribuan tahun. Nah, kapan Yesus merebut kembali kuasa itu? Kapan? Ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib. Kenapa kematian Yesus di kayu salib bisa membuat dia memiliki legalitas untuk merebut kembali kerajaan maut itu dari iblis? Alkitab mencatat begini. Seorang prajurit yang melihat, yang berdiri di bawah kaki salib ketika dia menombak Yesus, dia berkata, dia bersaksi, orang ini orang benar. Betul? Orang ini orang benar. Kematian Yesus
adalah pekerjaan siapa? Iblis. Betul? Pekerjaan bangsa Romawi atau pekerjaan orang Yahudi atau pekerjaan iblis? Bible study-nya seminggu 2 kali. Saya kasih semua itu, saya akan kasih referensi dari firman Tuhan. Sesudah perjamuan terakhir, iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas. Iblis membisikkan sesuatu. Kematian Yesus disalib adalah pekerjaan iblis. Dengan membunuh Yesus, iblis tanpa dia sadari melakukan kesalahan besar. Kenapa? Apa yang dia lakukan tidak legal. Kenapa? Yesus tidak berdosa, tetapi dihukum mati. Iblis melanggar legalitas itu. Ketika iblis melanggar legalitas itu, maka sekarang bolanya itu bukan lagi di tangan dia. Ketika manusia melanggar legalitas itu, bolanya berpindah ke tangan iblis. Sekarang iblis membunuh Yesus yang tak berdosa. Dia adalah orang benar. Dia lahir tanpa dosa. Yang mati yang boleh iblis ambil, kerajaan mau ambil adalah yang berdosa. Yesus tak berdosa. Karena dia melakukan kesalahan itu, sekarang bolanya berpindah ke tangan Yesus. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Yesus sebelum dia bangkit, dia turun ke tempat penantian. Betul? Dia turun ke tempat penantian untuk mengalahkan kerajaan maut dan membawa orang-orang benar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, poinnya di sini sekarang. Ketika Anda dan saya lahir baru, Anda dan saya menjadi bagian dari Yesus. DNA Anda dan saya dilahirkan kembali. Alkitab mencatat, bukan dilahirkan dari darah dan daging, tetapi dilahirkan dari roh. Jadi kalau Anda lahir kembali, lahir baru, DNA Anda menjadi milik Yesus. Seperti Yesus. Makanya dikatakan, Rasul Paulus katakan, Kristus adalah yang sulung. Dan kita semua adalah saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya tidak dilahirkan kembali, Anda dan saya tetap menjadi bagian dari iblis. Tetap iblis berkuasa atas Anda sampai kapanpun juga. Bapak Ibu, sekarang apakah Bapak Ibu sudah menangkap poinnya? Pada awal mula penciptaan, manusia ditentukan untuk berkuasa. Tetapi manusia melemparkan kuasa itu kepada yang lain dan jatuh ke tangan iblis. Yesus harus mati di kayu salib untuk merebut kembali. Sebelum dia bangkit dari kematian, dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia merebut kembali secara legal. Legal. Sah. Ketika Anda dan saya dilahirkan kembali, ketika Anda dan saya mulai menanggapi panggilan Tuhan, Anda dan saya mulai menyadari kembali panggilan hidup Anda dan saya sebagai penguasa. Jadi ketika Anda tidak mau melakukan panggilan hidup ini, Anda melemparkannya ke tangan siapa? Istri Anda. Istri Anda tidak mau melemparkan ke tangan anak. Anak tidak mau jatuh ke tangan iblis. Iblis berkuasa atas keluarga Anda. Anda berdoa, tidak ada powernya. Kenapa? Legalitas Anda diberikan kepada orang lain. Banyak orang, suami-suami, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak mau rajin berdoa. Kenapa? Merasa memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berdoa. Ada orang tidak mau mengikuti RPH, menaruh anak-anaknya untuk ikut PH Kids. Betul? Jolin, ya, ambil tangan ya. Angkuk kepala. Banyak orang tidak mau mengikuti RPH, tetapi melemparkan anak-anaknya dan berharap supaya anak-anaknya itu mengalami jamahan menjadi anak benar. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Anda dipanggil, Anda yang dikatakan menerima Yesus, lahir baru, Anda dipanggil menjadi penguasa. Penguasa artinya Anda punya mahkota, Anda punya tahta. Di mana? Di alam roh. Jadi Anda harus menduduki tahta itu di alam roh.
Ketika Anda menduduki tahta itu, maka Anda dapat mengendalikan keluarga Anda. Anda tidak perlu datang kepada kami untuk mendoakan keluarga Anda. Jangan berikan legalitas yang Anda miliki kepada iblis. Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, terus terang berbicara kepada Allah. Jangan melemparkan ke sana, jatuh ke tangan iblis, dan iblis berkuasa atas Anda. Nah, yang tadi saya katakan, ketika Anda mengikatkan diri kepada kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan itu berkuasa atas Anda. Rasul Paulus katakan, bukan saya, Rasul Paulus katakan, orang ini berdosa, kita serahkan tubuhnya ke tangan iblis supaya binasa. Rasul Paulus katakan. Artinya ketika Anda berdosa, iblis memiliki legalitas terhadap Anda. Kamu percaya atau tidak, iblis ada atau tidak, dia memiliki legalitas. Dia bisa membuat Anda apapun juga. Kenapa? Karena Anda di bawah kuasa dia. Dan itu legal di hadapan Tuhan. Legal di hadapan Tuhan. Kenapa semua manusia mati dan kita berkata Tuhan tidak berbuat apa-apa? Legal. Legal. Ada yang mulai merasa apa yang saya sampaikan ini sedikit ini ya, menyimpang, sesat gitu ya. Coba nanti pulang direnungkan kembali. Iblis memiliki akses. Kalau tidak, kenapa Rasul Paulus katakan berulang-ulang kali, maut berkuasa atas hidup? Kenapa? Dia memiliki legalitas di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda mengikatkan diri kepada kuasa gelap dan Anda datang ke sini untuk didoakan, mohon maaf sebesar-besarnya, Anda harus melepaskan perjanjian itu, mematahkan perjanjian itu. Kalau Anda berdosa, Anda datang untuk didoakan kesembuhan, mohon maaf. Ketika Anda berdosa, iblis memiliki legalitas untuk membuat tubuh kamu sakit. Kenapa? Kamu di bawah kuasa dia. Dan Anda datang untuk didoakan supaya sembuh dari sakit. Nggak bisa. Anda harus bertobat. Legalitas sangat penting. Kenapa? Yesus menjadi manusia dengan mengikuti aturan main. Yesus menebus dosa umat manusia. Kenapa dia tidak punya kuasa untuk menghapus semua dosa umat manusia dan tidak perlu mati menderita di kayu salib? Padahal dia Allah. Kenapa? Karena dia tidak boleh melanggar hukum dan aturan yang dia ciptakan sendiri.